Oke, pendeta, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini minggu lalu masuk di 2 minggu lalu malah masuk di YouTube atas nama Roni Pangandaheng. Selamat malam. Selamat malam Bapak Roni, semoga menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Dalam berdoa sering kita dengar, ampunilah dosa kami baik yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pertanyaannya, apakah ada dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja? Silahkan pendeta. Terima kasih, selamat malam Pak Pangandaheng. Jawabannya menurut Alkitab ada. Ada dosa yang tidak disengaja dan ada dosa yang disengaja. Dan yang mendapatkan banyak pembahasan dalam Alkitab adalah dosa yang tidak disengaja. Contohnya dalam Imamat pasal yang keempat, pada waktu ada penjelasan mengenai korban penebusan dosa, di sana dijelaskan mengenai dosa yang tidak disengaja. Dan di dalam Alkitab juga diberikan kepada kita apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak disengaja. Contohnya di dalam Yosua pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, saya ringkaskan saja. Di Yosua 20 ayat yang ketiga mengatakan bahwa dosa yang tidak disengaja itu adalah dosa yang dilakukan tanpa ada niat. Jadi tidak ada niat melakukannya. Di Yosua pasal yang ke-20 ayat yang kelima mengatakan bahwa dosa yang tidak disengaja itu adalah dosa yang dilakukan dengan tidak menaruh benci terlebih dahulu. Tidak menaruh benci terlebih dahulu. Ini contoh di dalam dosa membunuh. Ya. Kemudian yang berikut adalah dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-42 mengatakan bahwa dosa atau dalam hal ini membunuh dengan tidak sengaja adalah dengan tidak memusuhinya lebih dahulu. Jadi tidak ada niat, tidak membencinya, tidak memusuhinya, tapi tanpa sengaja melakukan suatu pembunuhan contohnya. Memang ini adalah aturan untuk hukum sipil di Israel, tetapi prinsip-prinsipnya adalah juga termasuk untuk kita sekarang bahwa kalau kita sudah tahu itu tidak boleh kita lakukan, maka itu sengaja. Kalau misalnya kita lakukan tanpa ada niat, tanpa membenci dan lain sebagainya, maka itu adalah dosa yang tidak disengaja. Nah, dosa yang disengaja ini menurut Alkitab dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 berkata sebagai berikut, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi luar biasa mengenai dosa yang disengaja ini. Akan tetapi kita jangan hanya baca satu ayat ini, oleh karena dalam ayat yang lain mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermizi, kalau kita mengakuinya akan diputihkan seperti bulu domba, seperti salju. Karena Roh Kudus terus bekerja untuk meyakinkan kita agar kita boleh memohon ampun akan dosa kita. Dan yang paling tidak diharapkan adalah kalau kita tidak lagi mau mendengarkan suara Roh Kudus. Efesus 4 ayat yang ke-30 mengatakan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam hati kita. Jadi kesimpulan ada dosa yang tidak disengaja dan ada dosa yang disengaja. Terima kasih.